unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini, karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real account. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran, itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin nggak usah banyak-banyak, 3 media, kalau ada kami persilakan. Ada? Nggak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin udah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil sementara dari quick count, Pram unggul 49,50. Kalau data yang masuk di LSI Dini JA, berapa Mas pencapaian dari Pramono Sidul? Ya, kalau dari data sebetulnya tidak signifikan lagi sisa data yang belum masuk ya. Karena data masuk per detik ini kurang lebih di angka 97% ya. Okay. Artinya hanya tersisa beberapa TPS lagi yang belum masuk ya. DKI memang ketika tadi pukul 15.00 ya, atau pukul 3 di saat quick count baru dibuka, memang data kita sudah di atas 50% dan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul
memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetaplah menunggu sampai keputusan resminya, kalau nggak salah 16 sampai 18 Desember. Setelah itu kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Tapi secara umum menurut saya Pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding 5 tahun sebelumnya, jadi lebih rekonsiliatif kan. Yang dulu rival menjadi teman, teman jadi rival, nggak ada masalah. Kemudian kampanyenya relatif yang gembira, tidak ada hal-hal sara yang mengemuka dalam proses selama 2 bulan ini. Menurut saya mudah-mudahan jadi rujukan bahwa pilihan per 5 tahun bisa berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita fokus juga menghadapi masalah-masalah Jakarta ke depan yang tentunya tidak mudah ya, dengan segala tantangannya. Mudah-mudahan warga Jakarta tetap semangat, karena saya yakin siapapun yang terpilih itu orang-orang baik, niatnya juga baik, dan programnya juga baik-baik ya. Tinggal masalah tentunya takdirnya kepada siapa. Saya kira secara umum itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para relawan di pihak Ridho, para partai-partai pendukung dan struktur di bawahnya, pada tim ses, Pak Ariza Patria dan jajarannya, kepada aparat TNI Polri yang sudah kerja keras luar biasa. Saya kira damai kondusif di lapangan juga relatif aman terkendali, dan juga tadi kepada PPS dan KPUD, Bawaslu dan lain-lain yang menyelenggarakan dengan baik, juga kepada masyarakat yang tergabung di Ormas, tergabung dalam komunitas. Mari terus kita tunggu hasil akhirnya, dan juga saya haturkan terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai, bisa melihat suka dukanya. Beginilah ya demokrasi kita, dan kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja, baik itu melalui sistem ekonomi adil getuk tular adab yang selalu saya sampaikan, dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat, kami tetap terima dengan ikhlas, dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Apalagi dengan tadi saya sebutkan bahwa otomatis suara paslon Dharma Kun akan menjadi penentu bagi kedua paslon yang sedang bersaing dengan ketat. Ada kemungkinan untuk 2 putaran. Sudah ada komunikasi lahkah dengan 01? Oh, belum, sama sekali belum ada, karena kami juga tidak mau berpikir sejauh itu. Kami hanya melihat bahwa yang kami perjuangkan sampai titik ini adalah jangan sampai ada pandemi lagi di Jakarta. Kita lihat bersama terpilihnya Menteri Kesehatan Amerika Robert Kennedy Jr. yang selama ini juga menolak adanya pandemi dan juga menolak imunisasi maupun vaksin terhadap anak-anak. Itu ditunjuk oleh